Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herlina Dewi Puspitasari dengan NIM 14014212260, nomor presensi 22. Pada kesempatan kali ini akan menjawab soal-soal ujian tengah semester mata kuliah bimbingan dan konseling. Soal yang pertama yaitu Anda sudah mempelajari materi terkait bimbingan dan konseling. Kemukakan pengetahuan apa yang sudah Anda pahami terkait materi latar belakang perlunya bimbingan dan konseling di sekolah, pengertian, persamaan, dan perbedaan bimbingan dan konseling, mengapa guru membimbing, urgensi BK, kedudukan BK, 3 wilayah atau bidang dalam penyelenggaraan pendidikan formal, keunikan dan keterkaitan tugas guru dan konselor, tujuan, fungsi dan orientasi BK, asas-asas dan prinsip-prinsip BK. Latar belakang perlunya BK di sekolah. Diadakannya bimbingan dan konseling di sekolah dilatar belakangi oleh masalah yang biasanya timbul di ruang lingkup peserta didik, seperti tuntutan dalam dunia pendidikan, masalah keluarga, kebingungan akan passion, lingkungan bermain, lingkungan masyarakat, bahkan sampai dunia maya sekalipun. Maka dari itu, pemberian nasihat maupun tuntunan jalan yang benar diperlukan oleh peserta didik dalam menyelesaikan masalahnya. Adanya bimbingan dan konseling diharapkan mampu mengarahkan peserta didik untuk berjalan di jalan yang baik dan dapat menuntun mereka agar tidak salah langkah. Dengan adanya bimbingan dan konseling pula, peserta didik akan merasa aman dan nyaman karena ada tempat yang bisa dijadikan pendengar juga sandaran bagi mereka saat menghadapi masalah. Dengan begitu, kesehatan mental peserta didik akan selalu terjaga dan mereka dapat menuntut ilmu dengan bahagia. Pengertian bimbingan. Bimbingan adalah proses bantuan kepada individu sebagai bagian dari program pendidikan yang dilakukan oleh tenaga ahli agar individu mampu memahami dan mengembangkan potensinya secara optimal dengan tuntutan lingkungan. Pengertian konseling. Konseling adalah suatu upaya bantuan terhadap individu agar berkembang potensinya secara optimal, mampu mengatasi masalahnya, dan mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang senantiasa berubah. Jadi, pengertian bimbingan konseling adalah suatu layanan bantuan yang dilakukan seorang konselor kepada klien atau peserta didik agar klien dapat memahami dirinya sendiri, mengambil keputusan, memahami potensi yang dimilikinya, mengetahui cara mengembangkan potensi yang dimilikinya itu, serta selalu bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambilnya. Persamaan bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu bimbingan dan konseling sama-sama sebagai proses bantuan yang diberikan pada individu dalam rangka untuk memecahkan, mengarahkan, dan menghadapi sebuah permasalahan. Selain itu, dalam programnya bimbingan dan konseling sama-sama menemukan tingkah laku dan pribadi yang berbeda-beda. Yang kedua, bimbingan dan konseling sama-sama memiliki tujuan untuk mengembangkan kepribadian, memandirikan individu, dan dapat menuntun untuk mematuhi norma yang berlaku. Yang ketiga yaitu bimbingan dan konseling sama-sama membantu siapa saja tanpa memandang jenis kelamin, suku, dan agamanya. Kemudian perbedaan bimbingan dan konseling. Yang pertama dilihat dari segi kegiatan bimbingan. Dari kegiatan, bimbingan cenderung pada pemberian informasi dan pencegahan terhadap suatu masalah, sedangkan konseling yaitu bantuan tatap muka untuk mengatasi suatu masalah. Yang kedua dari segi tenaganya. Bimbingan dapat diberikan oleh guru, orang tua, atau orang dewasa, sedangkan konseling tidak dapat diberikan oleh semua guru, orang tua, atau orang dewasa karena tenaga konseling adalah tenaga khusus yang memiliki keahlian dalam bidang konseling. Yang ketiga, bimbingan berbentuk bantuan yang diberikan untuk mengenali tentang dirinya, sedangkan konseling pertemuan tatap muka dengan individu yang bertujuan untuk membantu menyelesaikan dirinya secara efektif dengan lingkungan sekitarnya. Yang keempat, bimbingan lebih mengarah kepada pemberian bantuan kepada individu untuk membantu mencegah atau menghindari permasalahan, sedangkan konseling merupakan bentuk hubungan antara pemberi konseling atau konselor yang ahli dalam bidangnya dengan individu yang mencari pertolongan atau klien untuk membantu menyelesaikan suatu masalah secara langsung. Kemudian, mengapa guru membimbing? Dalam kedudukan sebagai personel pelaksana proses pembelajaran di sekolah, guru memiliki posisi strategis untuk mengambil bagian dalam penyelenggaraan program bimbingan dan konseling di sekolah.
Peran guru sangatlah penting dan urgen dalam rangka tercapainya tujuan pembelajaran dengan baik, dengan melalui peran sebagai informator, organisator, motivator, direktor, inisiator, transmitter, fasilitator, mediator, dan evaluator. Kemudian urgensi BK. Yang pertama, upaya memfasilitasi peserta didik agar mampu mengembangkan potensi diri dan mencapai tugas perkembangannya. Yang kedua, proses perkembangan siswa tidak selalu berjalan mulus dan searah dengan potensi, harapan, dan nilai yang dianut. Yang ketiga, perkembangan siswa dipengaruhi oleh lingkungan yang selalu menunjukkan perubahan. Yang keempat, perlunya bimbingan pada siswa apabila perubahan lingkungan membawa mereka ke arah penyimpangan. Yang kelima, bimbingan konseling dapat membantu siswa mengembangkan potensinya dan memfasilitasi mereka untuk mencapai kompetensi kemandirian. Dan yang keenam, bimbingan konseling merupakan bagian dari integral dari proses pendidikan sehingga pada akhirnya tujuannya adalah mencapai pendidikan yang bermutu dan ideal. Kemudian kedudukan BK. Yang pertama, memiliki tanggung jawab terhadap keseluruhan pelaksanaan layanan konseling di sekolah. Yang kedua, mengumpulkan, menyusun, mengelola, serta menafsirkan data yang kemudian dapat dipergunakan oleh semua staf bimbingan di sekolah. Yang ketiga, memilih dan menggunakan sebagai instrumen psikologis untuk memperoleh berbagai informasi mengenai bakat khusus, minat, kepribadian, dan intelijensi untuk masing-masing siswa. Yang keempat, melaksanakan bimbingan kelompok maupun bimbingan individual. Yang kelima, mengumpulkan, menyusun, dan mempergunakan informasi tentang berbagai permasalahan pendidikan, pekerjaan, jabatan, atau karir yang dibutuhkan oleh guru bidang studi dalam proses belajar mengajar. Dan yang keenam, menerima tuntutan atau layanan orang tua wali murid yang ingin mengadakan konsultasi tentang anak-anak. Kemudian 3 wilayah atau bidang dalam penyelenggaraan pendidikan formal. Yang pertama, wilayah manajemen dan kepemimpinan. Wilayah ini meliputi berbagai fungsi berkenaan dengan tanggung jawab dan pengambilan kebijakan, serta bentuk-bentuk kegiatan pengelolaan dan manajemen sekolah. Yang kedua, wilayah pembelajaran yang mendidik. Wilayah ini mencakup semua pengembangan kurikulum dan pelaksanaan pengajaran. Yang ketiga yaitu wilayah bimbingan dan konseling. Wilayah ini mencakup pada pelayanan kepada siswa agar siswa dapat berkembang sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan tahap-tahap perkembangannya. Kemudian, keunikan dan keterkaitan tugas guru dan konselor. Guru adalah pelaksana pengajaran serta bertanggung jawab memberikan informasi tentang siswa untuk kepentingan bimbingan dan konseling. Konselor adalah pelaksana utama yang mengkoordinasi semua kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah. Peran wali kelas sebagai mitra konselor sebagai pengembang suasana atau interaksi kelompok atau kelas yang sehat, penjalin informasi dan komunikasi dengan orang tua, deteksi dukungan dan permasalahan keluarga, analisis kebutuhan dan permasalahan peserta didik dalam berelasi sosial, dan mengaktualisasikan potensi akademik. Kemudian ada tujuan BK. Tujuan BK secara umum adalah agar konseli dapat menemukan dirinya, mengenal dirinya, dan mampu merencanakan masa depan. Tujuan BK berkaitan dengan aspek pribadi sosial konseli. Yang pertama, memiliki komitmen yang kuat dalam mengamalkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, memiliki sikap toleransi terhadap umat beragama lain. Dan yang ketiga, memiliki sikap positif atau respect terhadap diri sendiri dan orang lain. Kemudian ada tujuan BK berkaitan dengan aspek akademik. Yang pertama, memiliki kesadaran tentang potensi diri dalam aspek belajar. Kemudian yang kedua, memiliki sikap dan kebiasaan belajar yang positif. Dan yang ketiga, memiliki keterampilan untuk menetapkan tujuan dan perencanaan pendidikan. Kemudian tujuan BK berkaitan dengan aspek karir. Yang pertama, memiliki pemahaman diri, meliputi kemampuan, minat, dan kepribadian. Yang kedua, memiliki pengetahuan mengenai dunia kerja dan informasi karir. Dan yang ketiga, memiliki kemampuan merencanakan masa depan. Fungsi BK. Yang pertama yaitu fungsi pemahaman, yaitu membantu peserta didik atau konseli agar memiliki pemahaman terhadap dirinya atau potensinya dan lingkungannya, pendidikan, pekerjaan, dan norma agama. Yang kedua ada fungsi pencegahan atau preventif,
yaitu upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya supaya tidak dialami oleh peserta didik. Yang ketiga yaitu fungsi perbaikan atau kuratif, yaitu fungsi bimbingan yang bersifat penyembuhan. Teknik yang dapat digunakan adalah konseling dan remedial teaching. Yang keempat yaitu fungsi penyaluran, yaitu fungsi bimbingan dalam membantu individu memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan atau program studi, dan memantapkan penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan minat, bakat, keahlian, dan ciri-ciri kepribadian lainnya. Yang kelima yaitu fungsi adaptasi, yaitu fungsi yang membantu para pelaksana pendidikan khususnya konselor, guru atau dosen untuk mengadaptasikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan minat, kemampuan, dan kebutuhan individu atau konseli. Yang keenam fungsi penyesuaian, yaitu fungsi bimbingan dalam membantu individu atau konseli agar dapat menyesuaikan diri secara dinamis dan konstruktif terhadap program pendidikan, peraturan sekolah atau norma agama. Yang ketujuh yaitu fungsi pengembangan, yaitu konselor senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif yang memfasilitasi perkembangan peserta didik. Orientasi BK. Orientasi bimbingan konseling merupakan pusat perhatian seorang konselor terhadap pasiennya saat proses pelayanan konseling. Orientasi BK terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, orientasi perseorangan. Orientasi perseorangan adalah bentuk pelayanan konseling yang fokus pelayanan konselornya merupakan setiap individu yang ada. Yang kedua, orientasi perkembangan. Orientasi perkembangan merupakan bentuk layanan bimbingan konseling yang fokus pelayanan konselornya adalah kepentingan perkembangan yang ada dalam individu. Yang ketiga adalah orientasi permasalahan. Orientasi permasalahan adalah bentuk layanan konseling yang mencegah pengentasan permasalahan agar individu dapat terhindar dari beban di dalam dirinya. Asas-asas BK. Asas BK meliputi kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, kegiatan, kemandirian, kekinian, kerahasiaan, kedinamisan, keterpaduan, kenormatifan, alih tangan, dan tuturi handayani. Prinsip-prinsip BK. Prinsip-prinsip BK meliputi yang pertama prinsip-prinsip yang berkenaan dengan sasaran layanan, yang kedua prinsip yang berkenaan dengan permasalahan individu, yang ketiga prinsip-prinsip yang berkenaan dengan program pelayanan, dan yang keempat prinsip-prinsip yang berkenaan dengan tujuan pelayanan. Untuk soal yang kedua, Anda tentu pernah membantu orang lain. Kemukakan bantuan-bantuan apa saja yang pernah Anda berikan pada orang atau individu lain. Apakah bantuan yang Anda berikan bisa dimasukkan sebagai kegiatan membimbing? Berikan alasannya. Bantuan yang pernah saya berikan kepada orang lain diantaranya, yang pertama, saya pernah membantu teman saya yang kesulitan dalam hal menyelesaikan salah satu tugas, dengan membantunya memberikan pemahaman sedikit demi sedikit sehingga dapat lebih memahaminya. Yang kedua, saya pernah menyelesaikan pertikaian antara dua teman saya dengan menggunakan pendekatan personal. Dan yang ketiga, saya pernah membantu teman saya yang kehilangan motivasi untuk sekolah karena suatu masalah pribadi. Saya mencoba memberikannya saran dan motivasi agar dia kembali bersemangat untuk menjalani sekolah. Beberapa bantuan yang saya berikan termasuk ke dalam bimbingan karena merupakan sebuah proses bantuan yang diberikan kepada individu dalam rangka untuk memecahkan, mengarahkan, dan menghadapi suatu permasalahan melalui pendekatan personal. Untuk soal nomor 3, Anda bukan calon guru BK, melainkan calon guru kelas SD atau calon guru bidang studi di sekolah menengah. Namun pengetahuan tentang penyelenggaraan bimbingan dan konseling adalah suatu hal yang penting. Pengetahuan antara lain tentang tujuan BK, fungsi BK, orientasi BK, dan asas-asas BK dapat diterapkan oleh guru dalam memberikan pelayanan pendidikan pada peserta didik. Coba beri gambaran terkait penerapan tersebut. Semua guru harus memahami tujuan, fungsi, orientasi, dan asas BK untuk dapat melayani peserta didik sebaik-baiknya. Gambaran penerapan tujuan BK kepada peserta didik adalah guru dapat membantu siswa yang kesulitan dalam menemukan potensi dan jati dirinya agar mampu menemukan minat
dan bakatnya untuk pengembangan diri agar lebih baik lagi. Gambaran penerapan fungsi BK. Guru dapat melakukan salah satu fungsi BK, yaitu fungsi pencegahan. Berbagai upaya pencegahan dilakukan agar tidak terjadi permasalahan yang timbul pada diri peserta didik yang dapat menyebabkan disorientasi perilaku. Pencegahan tersebut dapat dilakukan dengan cara seperti menyosialisasikan untuk selalu berperilaku tertib sesuai aturan yang berlaku dan menyosialisasikan sanksi yang akan diperoleh apabila melanggarnya. Gambaran penerapan orientasi BK. Guru dapat berfokus pada orientasi permasalahan yang sedang dihadapi oleh peserta didik. Peran guru adalah membantu peserta didik untuk mampu melalui setiap permasalahannya agar tidak menjadi beban yang dapat mengganggu kegiatan belajar siswa. Gambaran penerapan asas BK. Penerapan salah satu asas BK pada peserta didik yaitu asas kerahasiaan. Guru dapat mengupayakan penuh untuk selalu merahasiakan semua permasalahan peserta didik agar siswa memiliki kepercayaan dan mau untuk membagi masalahnya dengan guru. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.